Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi ulumul Quran terkait dengan pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran dan apa sifat-sifatnya? Baiklah, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologis atau pengertian lughawinya berasal dari tasrif qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Kata Qur'anan berarti adalah bacaan. Kata Qur'anan ini dapat kita lihat maknanya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kata Qur'anah dalam ayat ini berarti adalah bacaan. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya, yaitu Al-Quran di dadamu, yaitu di dada Nabi Muhammad, dan membuatmu pandai membacanya. Nah, oleh karena itu kata Quran artinya adalah bacaan. Dengan demikian, sebagian ulama memahami bahwa pengertian Al-Quran dalam definisi ini adalah pengertian yang diambil dari makna masdar, di mana makna masdar yang terkandung dalam tasrif Quran itu sebenarnya adalah penamaan maf'ul dengan masdar. Karena posisi masdar pada tasrif ini, yaitu kata Quran, itu memiliki makna sebagai objek, sesuatu yang dibaca. Sehingga Quran, karena dia adalah dibaca, maka di sini kemudian penamaannya sebagai penamaan maf'ul dengan masdar. Inilah pengertian yang pertama terkait dengan makna Quran secara etimologisnya atau secara lughawinya. Menurut sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Imam As-Suyuti, Quran adalah isim alam ghairu mustaq. Bahwa penamaan Al-Quran itu tidak berasal dari kata apapun. Artinya sejak semula Allah menurunkan Al-Quran memang memberikan nama seperti itu. Sehingga ini adalah nama khusus yang Allah berikan sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti kitab Taurat, Injil, maupun juga Zabur. Dan itulah asal katanya, sehingga tidak perlu ditasrifkan. Oleh karena itu ada yang berargumen jika Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yang kemudian berarti sebagai suatu bacaan, maka kitab-kitab yang lain pun juga bisa dinamai demikian, karena hakikatnya kitab-kitab itu juga dibaca. Itu pendapat di antara ulama dalam mendefinisikan makna Al-Quran secara lughawi atau secara etimologis. Selanjutnya marilah kita masuk pada pengertiannya secara terminologi atau pengertian secara istilah. Secara istilah, pengertian tentang Al-Quran ini juga terdapat beberapa definisi. Tapi secara umum, definisi dari para ulama itu dapat kita rangkum dalam pengertian berikut. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah
al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu bit-tawatur al-muta'abbad bitilawati. Jadi Al-Quran disebut sebagai kalamullah, firman Allah. Mengapa Al-Quran disebut sebagai kalamullah? Ya, atau di sini disebut dengan lafdzul jalalah. Ya. Al-Quran sebagai kalamullah berarti adalah bahwa Al-Quran betul-betul merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bukanlah ucapan, karangan, ataupun tulisan dari Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran itu betul-betul diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi Muhammad sebagai Nabi, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri tentang Al-Quran. Akan tetapi apa yang ia ucapkan semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga definisi di sini ya, terdapat kata kalamullah. Ya, dengan menisbatkan kalam itu pada lafdzul jalalah. Ya, dan tidak pula Al-Quran itu ya, kalam atau firman yang lain, ucapan yang lain, bukan perkataan jin, bukan perkataan siapapun, ya, tetapi adalah semata-mata perkataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan istilah kalamullah itu al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa firman Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan firman yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain selain dari Muhammad, baik itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ataupun orang yang mengaku nabi sesudah Muhammad. Sehingga di sini dibatasi bahwa Al-Qur'an itu hanyalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah juga menurunkan kalam sebelum Nabi Muhammad, sebagaimana kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil ataupun suhuf para nabi. Nah, maka di sini mengkerucut pada kalam yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, al-manqulu bit-tawatur. Mengapa disebut al-manqulu bit-tawatur? Ya, karena ini adalah sifat yang mengkhususkan bahwa sifat dari diturunkannya Al-Quran itu, ya, kemudian disampaikannya itu adalah secara mutawatir. Sehingga ini membedakan ya, Al-Quran sebagai firman Allah dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari firman Allah yang lain, seperti hadis qudsi. Ya, karena juga ada hadis-hadis yang sifatnya ahad, tidak mutawatir. Nah, dan Al-Quran semuanya bersifat mutawatir, tidak ada yang ahad. Meskipun kita tahu juga ada hadis-hadis Nabi yang mutawatir. Ya, tetapi yang bedakan adalah sifat kemutawatiran Al-Quran itu dikaitkan dengan kalamullah, bahwa itu adalah kalamullah. Maka nanti akan kita jelaskan perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Disebut mutawatir karena Al-Quran itu begitu diturunkan kepada Nabi Muhammad, selanjutnya dihafalkan oleh para sahabat, bahkan juga ditulis oleh sahabat sebagaimana Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka begitu mendengar Al-Quran diturunkan,
maka mereka kemudian menghafalkannya dan juga menuliskannya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga syahid saksinya banyak. Nah, inilah kekhususan dari Al-Quran. Maka sampai hari ini pun banyak para penghafal Al-Quran, karena Allah memang menjamin untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka banyak anak-anak kecil ya, hingga hari ini yang sudah hafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu dijamin untuk dimudahkan untuk menghafalnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan ini nanti ada kaitannya juga dengan aspek kemukjizatan atau aspek tahaddi. Nah, kemudian masih berkaitan dengan aspek mutawatir tadi, dijelaskan di sini ya, bahwa ada hadis Nabi yang bersifat mutawatir. Maka untuk membedakannya dengan Al-Quran ditambahkan keterangan di bagian akhir definisi, yaitu al-muta'abbad bitilawati. Ya, bahwa kekhususan Al-Quran itu adalah dibacanya itu memiliki nilai pahala yang khusus. Kenapa? Ya, karena di dalam sholat Allah memerintahkan setiap muslim untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, siapapun yang sholat tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. Maka di situ ada unsur muta'abbad bitilawati. Nah, sedangkan hadis tidaklah dibaca di dalam sholat. Kemudian sebagian ulama ya, masih menambahkan sifat lain. Ya, sebagaimana Muhammad Ali As-Sabuni ya, menambahkan dalam definisi tentang Al-Quran itu, yaitu sifat al-mu'jiz, sifat mukjizat. Ya, bahwa Al-Quran itu memiliki unsur-unsur kemukjizatan, seperti nubuat-nubuat atau tentang kabar apa yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi di masa lalu. Maka isi dari Al-Quran banyak menceritakan tentang hikayat, kisah-kisah para nabi di masa lalu, yang bahkan mungkin Rasulullah pun tidak tahu, tapi karena itu adalah berita yang disampaikan oleh Allah ya, sehingga Rasulullah menjadi tahu. Dan juga kabar tentang apa yang belum terjadi, bagaimana akan ditemukannya jasad Fir'aun ya, dalam surat Yunus. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Nah, jasad Fir'aun pada akhirnya ditemukan karena itu memang janji Allah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, dan juga nubuat-nubuat yang lain, termasuk ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang dijelaskan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki unsur kemukjizatan, tidak hanya dari sisi redaksinya, tetapi juga isinya yang mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian ditambahkan lagi di sini selain aspek mukjizatnya, ya, biwasitoh al-amin Jibril alaihissalam, ya, bahwa Al-Quran itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril atau Ar-Ruhul Amin. Karena malaikat Jibril lah yang menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-maktub fil masahif. Dalam konteks ini bahwa Al-Quran ya, ditulis di dalam mushaf. Ya, jadi Al-Quran selain dihafalkan, kemudian juga dicatat, dituliskan di dalam mushaf. Nah, khususnya semenjak masa Utsman bin Affan dibukukan, dikodifikasikan secara resmi, disatukan dalam bahasa Quraisy, ya, sehingga agar tidak ada perselisihan di antara
kaum muslimin ya dalam membaca Al-Quran, meskipun ada qiraat yang bermacam-macam. Kemudian al-mabdu bi suratil Fatihah, ya, bahwa Al-Quran itu ya, kemudian disusun secara berurutan, diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dari surat An-Nas ya, karena Al-Quran tidak ditulis dalam mushaf berdasarkan urutan turunnya wahyu ya, tetapi ya, disusun dalam mushaf itu sesuai ya, dengan perintah yang kemudian ya, dilakukan oleh para sahabat, menuliskannya ya, dengan urutan mulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas, dan itulah Al-Quran yang ada dalam mushaf hingga hari ini. Nah, dan ini nanti akan menjadi bahasan khusus ya, bagaimana ya, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyusun Al-Quran secara tertib ya, berdasarkan surat yang ada seperti saat ini, yaitu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya hingga surat An-Nas. Nah, adapun lengkapnya definisi Al-Quran versi Ali As-Sabuni itu sebagaimana kita lihat di sini. Al-Quran adalah firman Allah yang bersifat mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad ya, dan Rasul ya, beliau adalah Nabi sekaligus Rasul, dengan perantara Al-Amin Jibril alaihissalam, itu malaikat yang menyampaikan wahyu ya, ditulis di mushaf-mushaf ya, bahkan saat ini tidak saja di mushaf tetapi juga pada perangkat digital ya, Al-Quran sudah bisa diakses, dibaca melalui perangkat-perangkat digital seperti handphone, laptop, yang itu tidak dalam mushaf. Nah, ini perkembangan lain dalam aspek teknologi. Dan diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, artinya disampaikan ya, melalui jalur orang banyak ya, dihafalkan oleh banyak orang. Bernilai ibadah membacanya ya, memiliki nilai ibadah khusus ya, dalam membaca Al-Quran ini ya, karena digunakan atau dibaca ketika sholat. Kemudian dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas ya, secara urutan ditertibkan, diawali dari surat Al-Fatihah sampai pada akhirnya diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itulah definisi dari Ali As-Sabuni dalam mendefinisikan tentang makna Al-Quran secara istilah. Nah, selanjutnya terkait dengan nama-nama Al-Quran. Ya, di sini kita sebutkan beberapa nama Al-Quran yang meskipun beberapa ulama seperti As-Suyuti juga menyebutkan ya, lebih dari 50 nama, tetapi ya, kita akan mengambil nama-nama yang populer yang sudah disepakati para ulama ya, dan juga ada dasarnya dalam Al-Quran itu sendiri. Pertama, nama Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sendiri ya, karena kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya, berfungsi sebagai bacaan ya, sebagaimana dalam definisi yang di awal pembahasan ini kita sampaikan ya, karena Al-Quran maknanya adalah memang bacaan ya, sesuai dengan arti kata Al-Quran itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua adalah Alkitab. Ya, Alkitab secara bahasa artinya al-jam'u, ya, mengumpulkan. Dan menurut As-Suyuti dinamai Alkitab karena Al-Quran itu mengumpulkan berbagai macam ilmu, kisah dan juga berita. Ya, karena kitab itu kan mengumpulkan berbagai macam hal. Dan kitabah ya, orang yang menulis itu kan mengumpulkan, merangkai huruf, dirangkai sehingga menjadi kata dirangkai menjadi kalimat. Nah, kalimat itu dalam Al-Quran disebut sebagai ayat, maka disebut Alkitab. Kemudian nama yang lain adalah Al-Furqan ya, masdar ya, dari asal kata faroko ya, dalam wazan fu'lan, mengambil bentuk sifat dari musyabahah dengan arti yang sangat memisahkan. Ada kata furqan yaitu di sab'an ala wazni fa'lan. Sab'an itu kan sangat kenyang, atsan sangat haus,
Nah, dinamai ini adalah betul-betul Al-Quran itu ya untuk memisahkan. Memisahkan apa? Ya, memisahkan dengan tegas antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang halal dengan yang haram. Maka disebut dengan Al-Furqan. Ya, kemudian yang keempat adalah Az-Zikru. Ya, disebut Az-Zikru artinya ingat, mengingatkan. Ya, dinamai Az-Zikru karena dalam kitab suci Al-Quran ini terdapat pelajaran, terdapat nasihat, ya, dan juga kisah umat masa lalu sebagai pengingat. Ya, misalnya di Al-Quran disebutkan tentang kisah Fir'aun, tentang kisah umat Nabi Lut. Ya, agar apa? Agar umat yang datang berikutnya yaitu umat Islam ini mengambil pelajaran sehingga ingat. Ya, ingat akan Allah, ingat akan dirinya, agar tidak melakukan hal serupa yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, khususnya hal yang buruk-buruk. Nah, adapun dasarnya dapat kita lihat di sebelah kanan, ya, bahwa Al-Quran ya, diantaranya diambil dari istilah Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, surat Al-Isra ayat 9. Kemudian kata Alkitab itu dari ayat kedua dari surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian yang ketiga kata Al-Furqan ya, diambil dari ayat pertama dari surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Kemudian yang keempat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itulah kata az-dzikr. Nah, kemudian nama yang lain, yang kelima ada at-tanzil. Ya, karena apa? Ya, Al-Quran itu benar-benar diturunkan. Ya, sehingga Al-Quran dinamai demikian karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya, ini mengacu pada surat wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya, betul-betul latanzil ya, karena betul-betul Al-Quran itu diturunkan. Maka proses pewahyuan Al-Quran tidak melalui mimpi ya, tetapi langsung. Ya, demikianlah 5 nama Al-Quran yang umum ya, disepakati oleh para ulama sebagai nama Al-Quran. Nah, selanjutnya terdapat sifat-sifat Al-Quran ya, sifat-sifat Al-Quran. Nah, yang ini juga seringkali kemudian bercampur ya, dengan nama yang sebenarnya ini adalah sifat dari Al-Quran. Di antara sifatnya adalah pertama An-Nur ya, kemudian ada Mau'idhah ya, dan Syifa, Hudan ya, dan Rahmah ya. An-Nur itu sebagai cahaya, bahwa Al-Quran itu diibaratkan seperti cahaya yang menerangi manusia dari kesesatan, dari kehidupan yang tidak benar ya. Ya, sehingga dengan An-Nur ya, manusia mendapatkan petunjuk ya, mendapatkan jalan yang benar, tahu mana halal, tahu mana haram, tahu mana yang hak, mana yang batil. Itulah An-Nur. Kemudian Mau'idhah ya, karena Al-Quran itu sebagai nasihat, memberikan nasihat kepada manusia, memberikan pelajaran yang baik dalam kehidupan, mengatur kehidupan manusia. Kemudian juga dinamai sebagai syifa karena Al-Quran itu mengobati hati manusia, mengobati akal pikiran manusia ya, sehingga Al-Quran ya dinamai syifa itu tidak saja bahwa Al-Quran itu kemudian dijadikan media ruqyah ya, atau mungkin bahkan sebagian orang yang klinik itu menggunakannya sebagai jimat, tapi memang Al-Quran itu juga mengobati jiwa, mengobati hati agar manusia hidupnya benar ya, tidak sembarangan, tidak asal hidup. Itulah syifa. Kemudian hudan ya, Al-Quran itu memberikan petunjuk, hudan linnas ya, memberikan petunjuk kepada manusia ya, karena tanpa Al-Quran ini manusia maka tidak akan benar cara hidupnya. Melalui Al-Quran lah kita ditunjukkan siapa Tuhan kita, apa kitab kita, siapa nabi kita, bagaimana kita cara hidup
Ya, karena Islam ini mencakup semua aspek atau semua dimensi kehidupan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sejak lahir sampai mati. Ya, semuanya memberikan petunjuk arah agar manusia kehidupannya baik. Ya, dan juga rahmah. Ya, manusia itu Al-Quran itu membawa rahmah, ya, dari Allah, yaitu kasih sayang. Ya, karena diturunkannya Al-Quran ini wujud kasih sayang Allah kepada manusia agar manusia tidak sesat dalam kehidupannya, ya, agar jelas tujuan hidupnya, agar hidup tidak seperti binatang, karena manusia dibekali akal sehat. Nah, itulah wujud kasih sayang Allah melalui Al-Quran. Ya, kemudian juga mubin, ya, bahwa Al-Quran itu sebagai mubin, memberikan keterangan, penjelasan, ya, penjelasan dalam segala hal. Tidak hanya aspek keagamaan saja, tetapi juga aspek duniawiyah, ilmu pengetahuan. Nah, maka bisa kita telusuri hal-hal terkait astronomi, terkait biologi, sosiologi, tarikh, sejarah, bahkan psikologi. Ya, semuanya ada. Itulah yang disebut dengan mubin. Kemudian juga mubarak, bahwa Al-Quran itu memberikan berkah, ya, menuntun manusia untuk hidup penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Ya, bahwa dalam kehidupan ini ketika seorang itu mencari rezeki, maka rezekinya itu menjadi bermanfaat, ya, tidak terhambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak positif atau hal-hal yang memberikan manfaat. Ya, mubarak. Jadi mubarak itu memberikan berkah. Ya, walaupun rezeki itu sedikit, apabila berkah maka memberikan dampak yang baik, memberikan banyak manfaat. Nah, maka inti kehidupan itu bukan banyaknya rezeki, tapi ya, keberkahan itu yang utama. Nah, Al-Quran itulah yang menunjukkan bagaimana agar manusia mendapatkan berkah dalam kehidupan. Nah, maka diantaranya adalah kita diajarkan oleh Al-Quran untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib, tidak asal mencari rezeki. Ya, kemudian basyir dan nadhir. Ya, Al-Quran juga sebagai basyir, karena Al-Quran itu memberikan kabar gembira. Kabar gembira apa? Ya, sa'adatud darain, yaitu kebahagiaan untuk hidup di dunia dan juga kebahagiaan untuk hidup di akhirat. Ya, karena tujuan hidup seorang muslim itu jauh, tidak hanya untuk duniawi tapi juga akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, bagaimana cara menjadi seorang muslim yang baik? Ya, hidupnya di dunia baik dan mati di akhirat kemudian masuk surga. Nah, itu adalah diajarkan melalui petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Maka disebut dengan basyir dan juga nadhir. Ya, nadhir ini kaitannya dengan peringatan, memperingatkan agar manusia tidak terjebak ke dalam hal-hal kemaksiatan, sehingga tidak masuk ke dalam api neraka. Ya, kehidupannya bahagia, tidak sengsara, kemudian juga nanti di akhirat juga tidak sengsara masuk neraka. Itulah nadhir. Nah, kemudian juga majid, ya, bahwa Quran itu mulia, diturunkan dari yang maha mulia. Ya, karena Al-Quran itu membimbing manusia menuju kemuliaan, kemuliaan yang sejati, kemuliaan yang hakiki. Itulah majid. Dan ini bagian majid sebenarnya memiliki bagian dari asma Allah, yaitu Al-Majid. Dan Al-Quran itu memang memberikan kemuliaan bagi mereka yang mau mengamalkannya. Nah, dasarnya sifat-sifat itu ya, adalah kita lihat di sebelah kanan ini, yaitu ayat-ayatnya, ya, An-Nur, ya, disebutkan dalam An-Nisa 174, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kemudian yang kedua mau'izah, ya, kemudian syifa, hudan dan rahmah disebutkan dalam surat Yunus, ya, ayat 57 dalam satu paket. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Ya, di situ disebutkan mau'izah, ya, syifa, huda dan rahmah lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, kata mubin, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya, cahaya yang menerangi, cahaya yang memberikan
penerangan. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Dan yang keempat, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Ya, jadi kitab yang berkah itulah yang disebut dengan Al-Quran, memberkahi bagi kaum mukminin. Ya, dan keberkahan itu ya, memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, sehingga disebutkan di ayat ini, ya, walitungdira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi wa hum ala sholatihim yuhafidun. Ya, ternyata untuk mencapai keberkahan dari Al-Quran itu, ya, diantaranya adalah menjaga sholat, ya, sehingga ya, orang-orang yang percaya dengan kehidupan di akhirat itu nanti akan mendapatkan kebahagiaan dengan sholat, karena sholat itu adalah kunci dari kebahagiaan atau keberuntungan. Ya, qad aflahal mu'minun. Nah, siapa yang muflih itu? Di antaranya walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Juga termasuk walladzina hum li furujihim hafidun, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Nah, itulah yang berkah. Nah, karena kebanyakan orang yang tidak mendapatkan berkah itu yang justru kehidupannya ya, tidak jelas arah dan tujuannya, apa yang dilakukannya. Ya, kemudian Bashir dan Nadhir disebutkan di sini, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun basyiran wa nadhira fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Ya, jadi di ayat ini dijelaskan ya, bahwa Al-Quran itu sebagai basyiran wa nadhira. Al-Quran itu memberikan kabar gembira dan peringatan, tetapi fa'aradu aktsaruhum, banyakkan manusia itu malah berpaling dan tidak mau mendengarkan akan kabar gembira dan peringatan tersebut. Atau dalam surat Al-Kahfi, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Banyak manusia itu yang membantah. Ya, kenapa tidak menggunakan akal pikirannya dalam menerima petunjuk Al-Quran, ya, khususnya sebagai basyir yang memberikan kabar gembira dalam kehidupan dunia maupun akhirat, maupun juga fungsinya sebagai nadhir, ya, yang memberikan peringatan. Dan yang terakhir adalah sifat yaitu majid, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz, ya, pada surat Al-Burud, bahwa Al-Quran itu yang memberikan kemuliaan karena memang diturunkan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penjelasan terkait dengan definisi Al-Quran sampai pada sifat-sifat Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.